saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Kebakaran hebat melanda kilang minyak Pertamina Dumai Riau. Kebakaran yang disertai beberapa kali ledakan menimbulkan kepanikan warga sekitar. Seorang tersangka pencuri ditangkap warga dan dilemparkan dari atap sebuah ruko di Pekanbaru. Belasan hektar hutan lindung bekas terbakar di Kampar disegel polisi. Hutan lindung bekas terbakar disegel polisi di Kabupaten Kampar Riau. Luas lahan yang terbakar sekitar 12 hektar yang diduga sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan. Polisi telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kebakaran yang terjadi 1 bulan lalu. Penyegelan dilakukan untuk penyelidikan dan menghindari agar hutan yang telah dibakar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan. Petugas memasang garis polisi dan plang penyegelan selama jangka waktu yang belum ditentukan. Kasat Reskrim Polres Kampar mengatakan penyelidikan kasus kebakaran hutan lindung itu masih berlangsung dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Lokasi ini sempat terjadi kebakaran hutan lebih kurang 2 hektar, namun penyebarannya hingga meluas sampai dengan 12 hektar. Nah, memang ini kawasan hutan lindung ya, masuk kawasan hutan lindung atau HPK ya. Untuk tersangka kami sudah amankan, yaitu memang sengaja melakukan pembakaran di seputaran kebun ini. Sengaja dibuka memang untuk menanam sawit. Dan sekarang proses masih berlanjut dan untuk tersangka sudah tahap 1 untuk kita lengkapi berkas dan kita akan kirimkan segera untuk mendapatkan tahap 2. Untuk himbauan, memang kami mendapatkan amanat atau perintah dari Bapak Kapolda, yaitu di mana-mana titik yang terdapat karhutla ya, segera untuk dilakukan pemasangan plang peringatan yang seperti rekan-rekan lihat di belakang. Ini merupakan peringatan karhutla lengkap dengan undang-undang dan aturan ancaman pidananya juga. Jadi kejadian ini jangan sempat terulang lagi ya, tidak ada lagi kebakaran-kebakaran hutan seperti yang kita rasakan di tahun ini. Bupati Kampar mengimbau masyarakat agar tidak merambah hutan untuk membuka lahan perkebunan. Kita berharap nanti hutan Kampar tetap lestari. Kita mengajak masyarakat untuk tetap menjaga hutan, jangan merambah hutan, sebab di samping merusak lingkungan, itu juga merupakan perbuatan pidana. Nanti akan diproses secara hukum. Penyegelan lahan bekas terbakar dilakukan agar pelaku perambah hutan jera karena bekas lahan terbakar dilarang untuk diolah menjadi perkebunan. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Puluhan penyandang disabilitas ikuti pelatihan keterampilan memijat dan membatik di Pekanbaru, Riau. Penyandang disabilitas senang mengikuti pelatihan yang digelar pemerintah kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan serta pemberdayaan disabilitas agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Guna membantu perekonomian penyandang disabilitas, pemerintah kota juga menyalurkan bantuan berupa barang untuk kebutuhan rumah tangga. Salah seorang penyandang disabilitas mengatakan senang mengikuti pelatihan. Ia berharap pemerintah kota menyediakan gedung pertemuan bagi penyandang disabilitas. Alhamdulillah kami dari
tunanetra Ikatan Tunanetra Muslim Pekanbaru Kota mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini yang ditaja oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Semoga kedepannya makin ditingkatkan mutu pelatihannya dan waktu dari pelatihan ini. Amin. Tua kami tadi semoga terrealisasi tahun depan ya Pak ya. Ya, insyaallah. Nah, gedung pertemuan kami atau tempat berkumpulnya disabilitas tunanetra khususnya Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru mengatakan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Kita membuka acara pelatihan membatik dan juga memijat untuk teman-teman keluarga kita yang disabilitas. Tentu kegiatan ini merupakan silaturahmi sekaligus juga tentu peningkatan kualitas dari karya mereka. Dan kita tadi juga menyerap aspirasi apa yang diharapkan oleh para disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru ini. Sejalan juga dengan yang sudah harmonisasi terkait Perda Disabilitas Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah kesetaraan dan juga tentu tanggung jawab bagian pendanaan bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk disabilitas. Harapannya tentu bagaimana disabilitas ini tadi ya sangat happy, sangat senang mereka ketika ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan mereka minta satu tempat gedung yang insya Allah tahun depan kita akan bangun ya, ataupun akan kita optimalkan gedung-gedung yang saat ini belum teroptimalkan dengan baik aset yang pemerintah kota, yang akan kita jadikan adalah gedung Center Disabilitas Kota Pekanbaru. Pelatihan keterampilan memijat dan membatik merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesetaraan terutama bagi warga penyandang disabilitas. Ahmadi Suanan Wahyu Falateha melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Tumbuhan langka bunga bangkai atau Amorphophallus gigas ditemukan di kebun warga di Desa Tanjung Kampar, Riau. Temuan bunga langka menjadi perhatian warga yang kemudian silih berganti mengunjungi lokasi untuk melihat langsung. Bunga bangkai dengan tinggi lebih kurang 2 meter diabadikan warga untuk bersuah foto. Bunga bangkai ditemukan warga saat beraktivitas di kebun mencium bau busuk. Setelah didekati ternyata berasal dari bunga langka yang baru pertama tumbuh di lokasi tersebut. Tumbuhan ini mempunyai ciri khas mengeluarkan aroma busuk apabila kelopak bunga mekar. Tanaman dengan jenis Amorphophallus gigas, tingginya lebih kurang 2 meter, ya kan? Dia tumbuh di kebun masyarakat. Itu tuh tumbuhan seperti apa mungkin gitu Pak? Apakah masuk kategori dilindungi atau langka atau gimana? Ya, di Indonesia ada 25 jenis Amorphophallus. Nah, dari 25 jenis itu ada 2 jenis yang dilindungi. Nah, yang kita temukan kemarin jenisnya adalah Amorphophallus gigas dan ini merupakan tanaman langka tapi tidak dilindungi. Itu siklusnya memang tumbuhnya liar atau gimana gitu Pak? Ya, jenis Amorphophallus memang hidup hampir merata di Pulau Sumatera. Ya kan, memang dia bisa hidup di wilayah-wilayah yang kondisi tempatnya lembab, ya kan. Sehingga di lokasi tersebut sangat memungkinkan dan sering kita ketemukan jenis-jenis Amorphophallus. Itu berbahaya bagi manusia atau gimana gitu Pak kalau misalnya masyarakat mendekat? Oh tidak, jadi jenis tanaman ini memang kalau dia lagi berbunga, memang dia mengeluarkan bau, ya kan? Tapi tidak berbahaya bagi manusia. Meski bunga bangkai tidak berbahaya bagi manusia, namun warga diharapkan tetap menjaga kelestariannya. Ahmadi Suanan Wahyu Falateha melaporkan dari Pekanbaru, Riau.